Pasar murah digelar, beras SPHP kurang diminati. Apel siaga bencana, waspada banjir dan longsor. Mencicipi uniknya sensasi segar dan gurih dari rujak soto. Kompas TV independen, terpercaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya telah tim redaksi siapkan untuk Anda. Bersama saya Nadifa Rahma, inilah Kompas Malang selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Malang terus menggelontorkan beras SPHP dalam gerakan pangan murah. Namun dalam gerakan pangan murah di Kecamatan Kedung Kandang, beras SPHP kurang diminati. Gerakan pasar murah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok terus digelar di Kota Malang. Kali ini gerakan pangan murah digelar di halaman kantor Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dalam pasar murah ini tidak seperti pasar murah di beberapa tempat sebelumnya. Pasar murah yang dibuka sejak pagi terlihat sepi dan tidak ada antrean warga yang membeli bahan pangan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang, saat ini ada kecenderungan warga membeli beras premium daripada beras SPHP. Namun menurut Wahyu, meski demikian di beberapa wilayah, beras SPHP masih tinggi peminatnya. Dari GPM saat ini, memang masyarakat sekarang banyak, seperti Surabaya juga, kota metropolitan, keinginan dari SPHP memang untuk perkotaan itu memang tidak begitu banyak, tetapi mereka memilih premium. Tetapi di daerah pinggiran dan lain-lain itu saya yakin SPHP masih diperlukan. Tadi Pak Damrem sudah menyarankan dan Pak Anggota DPRD, kriteria tertentu nanti untuk GPM ini kita akan mendekati kepada masyarakat yang memang butuhkan. Sementara itu, Lilis, salah satu warga lebih memilih membeli beras premium daripada beras SPHP meski ada perbedaan harga. Menurutnya dari segi kualitas, beras premium jauh lebih baik dari beras SPHP. SPHP ini berasnya agak udah ya, kayak buat nasi goreng itu loh Mas. Kalau harganya gimana Bu dengan ini dengan SPHP? Jauh memang. Kalau SPHP kan cuma 57. Kalau ini kan cuma 74. Lebih memilih yang premium ini? Biar lebih ini. Kan untuk konsumsi ini. Di luar gimana? Lebih murah, memang lebih murah. Hingga akhir tahun, Pemkot Malang akan terus menggelar operasi pasar di sejumlah lokasi. Operasi pasar yang menjual komoditi pangan dengan harga lebih murah ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, seorang pemuda di Malang sukses memproduksi perhiasan berbahan resin. Dengan kreativitasnya, pemuda ini mampu memadukan tanaman dan cairan resin menjadi liontin perhiasan yang bernilai ekonomi. Di sebuah rumah di kawasan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang inilah Fani bersama dua rekannya memproduksi kerajinan berbahan cairan resin. Liontin, anting, gelang, hingga cincin ia produksi secara manual. Dibutuhkan ketelitian dan kreativitas tinggi untuk membuat liontin dari resin ini. Daun pakis dan bunga yang sudah kering ditata sedemikian rupa hingga membentuk pola indah yang tertanam di dalam cairan resin. Ukuran yang kecil juga membutuhkan ketelitian dalam merangkai. Fani menceritakan awal usahanya ini dilakukan pada tahun 2020. Menggunakan resin untuk tangki motor, Fani lalu berkreasi membuat liontin. Selain motif bunga, ia juga membuat liontin dengan motif gunung. Menurutnya, motif bunga dan gunung yang menjadi ciri khasnya adalah simbol kekayaan alam di Indonesia. Ini fokusnya di jewelry craft, yaitu berbahan resin, materialnya pakai bunga asli dan bernuansa alam gitu. Jadi mengidentifikasikan bangsa kita dengan kekayaan alamnya. Idenya tuh dari konsumen, dari teman ke teman, dari orang-orang yang ngasih masukan ke kami. Kemudian kami riset, kami belajar sampai
akhirnya menemukan motif yang menjadi ikonik dari Asto sendiri. Hingga kini setiap bulannya, kerajinan yang diberi nama Asto ini bisa menjual hingga 300 liontin setiap bulannya. Tak hanya memanfaatkan penjualan konvensional, para pemuda kreatif ini juga gencar mempromosikan produknya di media sosial dan pasar daring. Untuk harganya, sebuah liontin dijual mulai Rp50.000 hingga Rp125.000. Didi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, seorang pria di Malang sukses meraup untung jutaan per bulan dari beternak marmut hias atau guinea pig. Berbeda dengan marmut biasa, guinea pig memiliki ragam jenis dan harganya bisa tembus hingga Rp3 juta per ekor. Lucu, imut, dan menggemaskan. Itulah kesan pertama saat melihat guinea pig atau marmut hias yang dibudidayakan di Omah Marmut Malang. Menempati lokasi yang sederhana di Dusun Kelandungan, Landung Sari, Kabupaten Malang inilah Mawan Nurdiansyah mengembangkan marmut hias dengan beragam jenis, seperti California, American, Teddy, hingga Skinny, yakni jenis marmut yang tidak memiliki bulu. Mawan mengawali beternak marmut lokal terlebih dahulu. Namun karena melihat peluang marmut hias lebih menguntungkan, Mawan beralih ke guinea pig atau marmut hias, meski harus mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli indukan yang berkualitas. Hingga dalam 3 tahun terakhir, marmut hasil peternakan Mawan telah menyebar ke sejumlah pehobi di beberapa kota besar di Indonesia. Menurut Mawan, dari beragam jenis marmut hias memiliki ciri masing-masing. Ada yang memiliki bulu tebal, tipis, panjang, bahkan ada marmut yang tidak memiliki bulu di tubuhnya. Hal inilah yang menarik perhatian para pehobi marmut hias. Selain itu, perawatan marmut hias ini tidak sulit, hampir mirip seperti merawat kucing. Seperti Agustina yang rela datang dari Pandaan, Pasuruan demi membeli guinea pig untuk hadiah anaknya. Dirinya tidak segan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendapatkan marmut hias dengan kualitas terbaik dan sehat. Di Pandaan, tujuannya ke sini mau carikan si kecil ini, marmut. Dulu sukanya sama kelinci, cuma sama marmut ada 1-2 tahun ini. Yang dipilih marmut jenis apa tadi? Ini yang California, yang warna putih. Untuk saat ini, ada 3 jenis marmut hias yang paling banyak diminati oleh pehobi, yakni California, Teddy, dan Skinny. Mawan menambahkan ada perbedaan mencolok antara marmut lokal dan marmut hias. Di antaranya adalah bentuk tubuh dan kepala marmut hias lebih bulat, telinga yang lebar, dan warna bulu. Itu dari badan agak bulat ya, agak bulat, terus kepalanya bulat juga dan bunder. Bulat lah, telinganya juga lebar, gitu. Itu yang mempengaruhi harga atau? Harga juga dan warna. Warna lebih cerah, lebih bagus, lebih mahal. Melalui pasar daring dan luring, dalam 1 bulan Mawan bisa menjual hingga 50 ekor marmut. Harga untuk 1 ekor marmut hias mulai dari Rp200.000 hingga Rp3 juta tergantung dari kualitas marmut. Didi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Apel siaga bencana, waspada, banjir, dan longsor. Informasi lengkapnya selepas jeda, tetap di Kompas Malang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, Pemkot Malang mewaspadai bencana hidrometeorologi. Banjir dan tanah longsor menjadi potensi bencana yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Kota Malang. Kewaspadaan terhadap potensi bencana ini ditandai dengan apel siaga bencana hidrometeorologi di halaman Islamic Center Kota Malang Selasa pagi. Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, apel siaga juga diikuti oleh TNI, Polri, PMI, dan sejumlah relawan siaga bencana di Kota Malang. Selain memastikan kesiapan anggota, apel ini juga untuk memastikan seluruh peralatan yang nantinya digunakan dalam penanganan bencana berfungsi dengan baik.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang bahwa ada beberapa lokasi di Kota Malang yang masuk dalam peta rawan bencana. Banjir dan tanah longsor adalah dua hal yang harus diwaspadai terlebih saat memasuki musim hujan. Rawan bencana ada berapa titik. Dan rata-rata di Kota Malang ini longsor, banjir, dan longsor banjir aja ya, rata-rata. Cuaca ekstrim. Nah ini yang selalu kita ingin mengantisipasi. Walaupun sebetulnya antisipasi untuk kejadian banjir belum harus kita lakukan. Selain kesiapan personil, Wali Kota Malang juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam kesiapsiagaan bencana. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, sekelompok mahasiswa lintas jurusan dari Universitas Negeri Malang berhasil membuat tisu dari limbah pelepah pisang. Selain ramah lingkungan, tisu buatan mahasiswa ini juga antibakteri, sehingga aman digunakan untuk peralatan dapur. Dwi Enda, Devinda Anggita, Adi Cahyono, Nisa Alia, dan Andina Setia adalah mahasiswa dari beberapa jurusan di Universitas Negeri Malang yang berkolaborasi membuat tisu ramah lingkungan. Bukan dari serat kayu seperti tisu pada umumnya, 5 mahasiswa ini menggunakan pelepah pisang yang banyak terbuang dan alga hijau. Menurut mereka, tisu yang diberi nama GRITS atau Grid Innovation Antibacterial Kitchen Tissue ini bisa menjadi alternatif masyarakat untuk beralih menggunakan tisu ramah lingkungan. Penggunaan bahan baku limbah pelepah pisang juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan kayu dalam proses pembuatan tisu. Menurut mereka, pelepah pisang juga mengandung selulosa 83% yang memiliki potensi menjadi alternatif pengganti pohon. Sehingga dengan memanfaatkan limbah pelepah pisang yang banyak ditemui di petani pisang, penebangan pohon bisa dikurangi. Menggunakan pelepah pisang karena pelepah pisang mengandung selulosa sebesar 83% sehingga berpotensi besar dijadikan sebagai alternatif pengganti pohon. Nah, kenapa kita perlu menggantikan pohon? Untuk menekan angka deforestasi di hutan Indonesia yang terus terjadi setiap tahunnya. Lalu untuk menghasilkan tisu yang berkualitas, pelepah pisang dikombinasikan dengan alga hijau yang memiliki selulosa yang lunak sehingga nantinya dihasilkan tisu yang bertekstur halus, memiliki daya serap yang tinggi dan tidak mudah hancur. Tisu antibakteri yang ramah lingkungan ini menurut mereka sangat cocok untuk penggunaan peralatan dapur dan memiliki standar untuk makanan. Meski saat ini masih dalam skala kecil, tisu antibakteri ini sudah dijual di pasar online. Mereka berharap tisu ramah lingkungan ini bisa diproduksi massal agar masyarakat bisa memiliki pilihan dan mendukung penyelamatan lingkungan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, seorang mahasiswa di Malang membuat aplikasi penerjemah bahasa isyarat Bisindo. Aplikasi ini mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan bahasa isyarat dengan menggunakan kamera. Machine learning atau pembelajaran mesin untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan bahasa isyarat Bisindo ini dibuat oleh mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Macung Malang, Niko Alexander. Ia membuat aplikasi ini agar bisa menjembatani masyarakat dan penyandang tunarungu agar bisa berkomunikasi. Proses pengerjaan pun tidak mudah. Ia harus membuat dataset yang akurat dengan melibatkan konsultasi bersama tokoh bahasa isyarat. Niko kemudian mengumpulkan foto tangan gerakan bahasa isyarat, kemudian melakukan ekstraksi koordinat dari foto-foto tersebut. Barulah subkoordinat tersebut digunakan sebagai data acuan pembelajaran mesin. Hasilnya ada 77.000 foto yang kemudian difilter untuk menyesuaikan dengan 127 parameter di setiap baris data, guna menjadi referensi pembelajaran kecerdasan buatan. Dari aplikasi ini, total ada 77 kelas kata yang terdiri dari gerakan numerik, abjad 26 huruf, dan kata sehari-hari yang dihasilkan. Kemudian dari koordinat-koordinat yang ada, itu dinilai keunikannya. Setiap keunikannya itu nanti akan diartikan ke satu gestur, misalkan gestur angka 1, gestur angka 2, dan seterusnya. Untuk teman-teman yang tunarungu supaya bisa berkomunikasi lebih lancar dengan orang-orang di sekitarnya. Karena seperti yang kita tahu, kalau tidak semua orang itu belajar bahasa isyarat. Jadi
melalui prototipe ini harapan saya kedepannya bisa dikembangkan untuk menjembatani antara orang-orang tunarungu dan juga orang-orang biasa supaya bisa lebih lancar berkomunikasi. Meski masih berupa prototipe, ia berharap agar aplikasi ini bisa segera terpasang di ponsel dan bisa digunakan oleh siapapun. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Mencicipi uniknya sensasi segar dan gurih dari rujak soto. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Malang. Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, seorang seniman di Kota Batu memanfaatkan batu bata ringan menjadi sebuah karya seni bernilai ekonomi. Tak hanya pasar domestik, karya batu bata ringan ini banyak diminati pasar luar negeri. Dari sebuah galeri yang berada di kawasan Junrejo, Kota Batu inilah, Tommy Adi Winarko mengolah batu bata ringan atau hebel menjadi sebuah karya yang menarik. Di tangan Tommy, bata ringan yang biasa digunakan dalam konstruksi bangunan diukir hingga menjadi patung dan souvenir. Tommy menceritakan awal berkarya dirinya menggunakan kayu dan batu. Seiring berjalannya waktu, batu yang biasa digunakan semakin sulit didapat. Dari situlah Tommy menemukan ide dengan memanfaatkan batu bata ringan yang banyak ditemui. Berawal dari coba-coba dan beberapa percobaan, ia akhirnya bisa mendapatkan hasil dan tekstur yang menarik. Menurutnya, hasil ukiran dari bata ringan ini masih memiliki tekstur batu asli. Hasil karya ini juga banyak diminati oleh pasar luar negeri seperti Prancis, Portugal, dan Belanda. Saya batu nggak ada ya, gimana caranya yang selain batu mungkin bisa dari semen. Tapi yang sebenarnya saya seneng bata ringan hebel, karena hebel bata ringan ini menurut saya itu adalah media baru, belum banyak yang melakukan gitu lah. Ya mungkin ada yang melakukan, cuma sedikit orang gitu lah. Karya seni dekorasi ruangan buatan Tommy dihargai mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000 untuk ukuran kecil. Sedangkan untuk ukuran besar dan rumit, harga bisa semakin mahal. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, rujak dan soto adalah dua macam kuliner yang berbeda. Tapi apa jadinya jika kedua kuliner tersebut disatukan? Perpaduan rujak cingur dan kuah soto daging ternyata menghasilkan rasa yang unik dan menarik. Inilah rujak soto, kuliner khas Banyuwangi yang juga hadir di Kota Batu. Warung Rujak Burini adalah salah satu warung rujak soto yang tak pernah sepi pembeli. Berada di lokasi wisata pasar tanaman hias, warung rujak soto ini sangat mudah ditemui. Di Kota Batu sendiri, kuliner unik khas Banyuwangi ini ternyata juga tak kalah banyak peminatnya. Nanang, penjual rujak soto menjelaskan, rujak soto adalah seporsi rujak cingur lengkap beserta bumbu, lalu disiram dengan kuah soto daging lengkap dengan koya dan kecambah. Alhasil, paduan rasa segar bercampur gurih berpadu menjadi satu di lidah. Menurut Nanang, orang tuanya berjualan rujak soto sekitar 30 tahun yang lalu. Menu rujak soto sendiri berasal dari permintaan pelanggannya. Berawal dari situlah, menu rujak soto menjadi menu andalan di warung ini. Dicampur kuah soto sama daging, lengkap lah gitu. Terus dari permintaan itu terus akhirnya sampai sekarang atau gimana? Ya sampai sekarang. Kalau ada orang datang kembali ke sini lagi itu pesennya tetap itu rujak soto. Sementara itu, menurut pembeli, rasa rujak dengan bumbu kacang dan petis yang berpadu dengan kuah soto dan daging menghasilkan sensasi rasa yang unik dan menarik. Karena itulah pengunjung selalu datang untuk menikmati rujak soto ini. Rujaknya kan enak, kikil ya. Kalau rujak sotonya sih rasanya ya kayak makan soto kalau rujak, ya enak perpaduan. Masih makan soto tapi rasa petis, ada petis. Satu porsi rujak soto dibanderol Rp24.000.
Namun jika pengunjung ingin menikmati menu lain, warung ini juga menyediakan tahu lontong, tahu telur, soto daging, dan rujak cingur. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi tersebut sekaligus menutup rangkaian Kompas Malang edisi hari ini. Saya Nadifa Rahma mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.